Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafiina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Yang sama-sama kami hormati Bapak Dr. Agus Ali Zawafi sebagai Ketua Program Studi Akidah Filsafat, Bapak Hafiz Taqiyuddin sebagai Sekretaris Program Studi, Pak Moderator Mas Zulkifli, kawan-kawan semuanya, para mahasiswa jurusan Akidah Filsafat, jurusan yang paling gak diminati orang banyak karena gak jelas kerjaannya apa katanya. Tapi jangan khawatir, jurusan Akidah Filsafat itu concern dengan pemikiran, betul? Peradaban itu tidak mungkin dibangun tanpa pemikiran yang benar, betul nggak? Jadi sadar atau tidak Anda itu mendalami ilmu yang menjadi asas dari sebuah peradaban. Cuma sekarang kita hidup di tengah zaman yang pragmatis. Orang kuliah hanya memikirkan kerja, memikirkan penghasilan. Jadinya jurusan dan ilmu-ilmu semacam ini kadang nggak diminati oleh banyak orang. Saya ingin berpesan sebelum masuk ke dalam materi kepada teman-teman semuanya, mahasiswa jurusan Akidah Filsafat secara khusus ya. Kalau bisa di samping mendalami ilmu-ilmu akidah filsafat, kalau bisa kuasai bahasa asing. Jadi yang kadang-kadang membuat kiprah kita tidak jelas itu karena kemampuan kita kadang minim dalam bahasa asing. Kalau orang paham filsafat, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, oh itu insya Allah. Jadi jodoh aja gampang kok insya Allah. Jangan khawatir ya. Dan profesi itu nggak selamanya selaras dengan jurusan kuliah ya kan. Saya menjumpai adik-adik mahasiswa di Mesir itu orang-orang hebat, sekolahnya jurusan Akidah Filsafat. Salah satu yang paling saya ingat dan cukup berkesan bagi saya, itu dosen saya lulusan Jerman, sekolah filsafat di Munich, Bayern Munchen, tahu Bayern Munchen ya? Kalau bola Bayern Munchen, sekolah di Munchen jurusan filsafat, itu beliau 6 tahun. Pulang ke Mesir itu tadinya menjadi dosen, tapi di kemudian hari diangkat sebagai menteri wakaf selama 15 tahun, tidak tergantikan. Coba itu, apa hubungannya antara filsafat dengan kementerian gitu loh, kan nggak ada. Tapi orang tuh akan dihargai dengan kemampuannya. Ya beliau bahasa Jermannya bagus, bahasa Inggrisnya, bahasa Arabnya, akhirnya jabatannya banyak, menjadi salah seorang tokoh yang menurut saya paling sibuk di Mesir. Almarhum dosen saya juga wafat usia sekitar 80 tahun lebih pada masa Covid kemarin, sekitar 2000 berapa itu ya? 2020. Covid itu berapa? 2020 ya? 2021 gitu ya. Nah itu Grand Sheikh Al-Azhar, baik yang sekarang maupun yang sebelum-sebelumnya, itu banyak yang dari jurusan itu, jurusan Akidah Filsafat. Nah, ini paling tidak motivasi ya, jangan berkecil hati, jangan merasa cemas, jangan merasa madesu masa depan suram gitu loh. Habis jurusan ini ambil kuliah jurusan apa, profesi apa gitu kan, enggak. Selama Anda punya keahlian mata, banyak keahlian, pekerjaan itu nggak usah dipikirin. Ada Ali Mustafa Abdul Razik Grand Sheikh Al-Azhar yang julukannya adalah Bapak Filsafat Islam di Arab. Semua tahu itu yang belajar filsafat Islam. Nggak tahu mahasiswa di sini pada tahu nggak? Mustafa Abdul Razik yang Tamhil Tarikhil Falsafah. Kemudian ada Mahmud Hamid Zakzuk, dosen saya itu yang sekarang Grand Sheikh Al-Azhar sekarang, yang omongannya itu diperhatikan oleh dunia. Jadi nggak cuma pada level dunia Arab aja. Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad At-Thayyib itu pernah sekolah di Perancis, di Al-Azhar juga, doktoralnya, disertasinya tentang filsafat. Dan Anda lihat kiprahnya dalam skala internasional. Walhasil itu hanya sebagai bumbu aja ya, supaya gondrong-gondrong ini, yang jurusan-jurusan filsafat ini, jangan merasa berkecil hati. Selama Anda punya keahlian banyak, masa depan tuh nggak usah dipikirin. Oke, biar nggak terlalu serius, saya ingin menyampaikan presentasi ini secara lebih santai. Saya nggak menyediakan PowerPoint, saya akan highlight beberapa pandangan dari buku yang saya tulis.
Geser dulu ya. Nah, beberapa pendapat yang akan saya kemukakan sudah saya tulis. Kutipan-kutipan yang akan saya sertakan juga sudah saya sertakan. Barangkali ada yang sudah membaca, barangkali ada yang belum. Kita akan mendiskusikan, fokus mendiskusikan tema yang satu ini, teruntuhnya teori polemik kitab suci. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini buku saya tulis sebagai respon. Tadi Bapak Ketua Jurusan sudah memberikan pengantar sedikit ya. Ini adalah respon kritis saya atas disertasi yang ditulis oleh Profesor Munim Sirri di Universitas Chicago dalam bahasa Inggris tentunya ya. Disertasi beliau dalam bahasa Inggris, judulnya Scriptural Polemics, The Quran and Other Religions. Diterjemahkan oleh Gramedia, judulnya Polemik Kitab Suci. Nah, dulu saya baca ini waktu saya tingkat 3 kuliah. Saya masih ingat saya mesen buku ini waktu saya di Mesir ke adik kelas saya. Tolong beliin buku ini ya. Nanti kalau misalnya pulang dari Indonesia, dibeliin sama dia, saya baca itu. Gimana ini ya? Dulu waktu itu saya belum belajar logika, belum belajar mantik. Kalau baca buku orang liberal itu tahu ini buku muskil gitu loh, bermasalah. Tapi saya nggak tahu cara bantahnya. Akhirnya saya taruh aja. Udah saya baca, saya taruh aja, nggak tahu gimana. Di kemudian hari saya baca lagi, tentunya setelah mempelajari logika, sekolah di Pascasarjana, lebih mendalami lagi filsafat dan lain-lain. Subhanallah. Saya sering menyampaikan teman-teman semuanya dalam banyak kesempatan, logika itu telah mengubah secara pribadi kehidupan saya, cara berpikir, kemudian daya kritis ya. Karena itu saya sering mengajak anak-anak muda sebelum mempelajari ilmu apapun, pelajari ilmu itu dulu. Itu bisa mengubah cara berpikir Anda, daya intelijensi dan daya kritis Anda. Saya setelah belajar ilmu mantik, menulis, mengajarkan begitu, tentunya belajar kepada ahlinya juga. Ya Allah, ini buku kalau mau dikritik 1, 2 terbayang semuanya. Dan alhamdulillah sekarang terlahir seperti yang Anda lihat, buku runtuhnya teori gambarnya gambar orang ketiban batu. Desainernya ini yang bikin. Jadi ini buku runtuhnya, ya runtuh atau tidak kan perlu didiskusikan ya nggak? Ya, cuman kita menyertakan argumen untuk membantah atau meruntuhkan disertasi yang beliau tulis itu. Disertasi itu artinya puncak dari karya intelektual seorang akademisi ya. Jadi ini karya serius. Karya serius, makanya kalau bisa mari kita diskusikan tema ini secara agak serius ya, secara ilmiah, dan kita akan tampilkan pandangan beliau itu seperti apa dan kritikannya seperti apa. Baik. Pertama yang ingin saya kemukakan adalah satu poin yang sangat penting. Profesor Munim Sirri itu punya pandangan orang Kristen itu tidak kafir. Oke. Orang Kristen itu tidak kafir, tidak musyrik. Orang Kristen itu beriman. Iman mereka itu sah. Agama Kristen, agama Yahudi itu bagi beliau sama-sama sah sebagai jalan menuju Tuhan. Mirip dengan para pengusung ide pluralisme agama. Kalaulah enggan berkata ide itu sendiri, yaitu ide kaum pluralis seperti itu. Agama yang benar itu nggak cuma Islam, Yahudi Kristen itu sama-sama benar, sama-sama jalan yang sah menuju Tuhan. Oke. Tahu di antara ayat yang sering mereka jadikan dasar apa? Al-Baqarah 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Di situ disebutkan man amana billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ditarik kesimpulan, lah orang Yahudi, orang Nasrani kan percaya Allah. Mereka percaya hari akhir juga, ya kan? Anda tanya sama orang Kristen, percaya alam akhirat apa enggak? Percaya mereka. Yahudi juga sama, Islam juga sama. Oh, ditarik kesimpulan kalau begitu, Yahudi, Islam, Kristen itu agama yang benar-benar sahih dan menjadi jalan yang sah menuju Allah. Mungkin Anda sering menyimak orang berpandangan semacam itu dengan berdalil pada ayat tadi, ya. Sebetulnya saudara-saudara sekalian, kalau Anda membaca Al-Quran tidak sepotong-sepotong, membaca Al-Quran sebagai satu kesatuan rantai yang gak terpisah, ayat Quran yang satu itu kadang dijelaskan oleh ayat yang lain. Lihat, dalam Al-Baqarah 62 itu Allah menyebutkan iman kepada Allah dan hari akhir itu bukan dalam konteks membatasi, tapi itu bahasa Al-Quran yang kerap meringkas.
Namanya ijaz kalau dalam bahasa balaghah, ijaz, meringkas. Jadi bukan berarti dasar keimanan yang menyelamatkan orang itu hanya dua saja. Allah hari akhir selesai gitu. Kamu ingkar sama Nabi, ingkar sama kitab suci, ingkar malaikat, kamu akan selamat. Nggak gitu dong. Logikanya gitu loh. Iman itu bukan hanya terbatas pada dua aspek tadi saja. Itu sebagaimana penjelasannya? Begini penjelasannya. Lihat bagaimana logika bisa menjelaskan hal-hal yang terlihat rumit mungkin bagi sebagian kalangan. Ketika Allah menyebutkan beriman kepada Allah dan hari akhir itu, saya tadi katakan bukan membatasi tapi meringkas. Terus di mana iman kepada kitab suci, iman kepada para nabi, iman kepada hal-hal gaib, di mana dalam ayat itu? Lihat, kalau Quran mengatakan beriman pada hari akhir, saya mau nanya, yang mengabarkan adanya hari akhir itu siapa? Anda tahu hari kiamat kan? Yang mengabarkan kepada Anda bahwa ada hari kiamat, hari akhir itu siapa? Para nabi kan? Nabi kan? Iya enggak? Nabi. Jadi dengan menyebutkan iman kepada hari akhir, otomatis di dalamnya harus beriman kepada nabi. Karena nabi yang mengabarkan adanya hari akhir itu, paham enggak? Lihat bahasa Al-Quran. Al-Quran itu beda, bukan karya manusia biasa. Bahasanya itu kadang meringkas-ringkas, namanya ijaz. Kan di antara karakteristik bahasa Al-Quran begitu, meringkas. Kemudian iman kepada kitab suci di mana adanya? Anda kalau percaya kepada nabi harus percaya dengan wahyu yang disampaikan, ya enggak? Pada akhirnya kalau percaya nabi, percaya kitab suci juga, ya enggak? Kalau malaikat, surga neraka mana? Di mana itu kan enggak disebutkan. Ingat, kalau surga neraka malaikat itu dikabarkan oleh nabi dan terbukti kenabiannya, kemudian tertera dalam kitab suci, Anda juga harus beriman. Ya kan? Jadi yang ingin saya katakan, iman itu satu kesatuan yang nggak bisa dipisah. Al-Baqarah 62 itu tidak membatasi, tapi dia meringkas. Buktinya apa kalau itu meringkas? Lihat, orang yang punya pandangan Yahudi, Kristen, Islam itu sama-sama jalan yang sah, atau kita nggak nyebut Islam ya, Yahudi Kristen. Yahudi Kristen itu sebagai agama yang sah menuju Tuhan dengan beralaskan Al-Baqarah 62 tadi, hanya menyebutkan iman kepada Allah dan hari akhir. Saya mau nanya, dan ini ayat yang paling sering dihindari oleh mereka. Karena dengan ayat ini terbuktilah sudah bahwa keimanan itu nggak hanya terbatas pada dua hal saja. Lihat, Al-Quran itu jangan dibaca seperti Anda memakan kue lapis gitu ya, sepotong-sepotong. Harus dibaca semuanya. Innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna ayattakhidhu baina dzalika sabila. Lihat lanjutannya. Ulaika humul kafiruna haqqan. Sesungguhnya orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya. Mereka ingin membeda-bedakan antara iman kepada Allah dan pada rasulnya. Kemudian mereka berkata, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din. Kami percaya pada sebagian nabi, lalu kami mengingkari sebagian nabi yang lain. Saya mau nanya sekarang, orang Kristen, orang Yahudi itu percaya pada semua nabi atau sebagian nabi? Bagus, sebagian nabi, ya kan? Orang Yahudi percaya Nabi Musa, gak percaya Isa, gak percaya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Kristen gak percaya dengan Nabi Muhammad, percaya kepada Isa, percaya kepada Musa. Satu-satunya umat beragama yang semua nabi dia percayai, semua kitab suci dia percayai, semua ajaran dia percayai, itu hanya pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan ayat ini, orang yang mengatakan kami percaya pada sebagian nabi, mengingkari sebagian yang lain, apa kata Al-Quran? Dikatakan beriman atau tidak? Ulaika humul kafiruna haqqa. Mereka itulah orang kafir dengan kekufuran yang sesungguhnya. Ayo, mau apa Anda? Anda mengatakan kata Yahudi Nasrani itu beriman dengan alasan Al-Baqarah 2 ayat 62 mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir. Jangan lupa, iman kepada para nabi pun harus Anda imani. Kalau Anda ini dikatakan sebagai orang beriman. Jadi keliru besar ketika dikatakan Kristen itu beriman dengan keimanan yang sahih berdasarkan perspektif Al-Quran. Nah, yang perlu Anda tahu, Profesor Munib Siri itu bukan hanya menjustifikasi atau membenarkan agama Kristen. Ya, dia kan sekolah di kampus Katolik ya, dan sekarang mengajar di kampus Katolik. Kalau saya nggak aneh gitu loh. Dia berusaha mencari-cari pembenaran dari teks-teks keislaman, terutama Al-Quran, seolah Kristen itu tidak dikritik oleh Al-Quran. Jadi bukan hanya mengatakan Kristen itu agama yang benar, dia pun berusaha untuk menampilkan seolah-olah kritik dalam Al-Quran terhadap ajaran Kristen itu bukan kritik yang relevan. Ini nggak cocok buat orang Kristen zaman sekarang gitu loh, paham nggak?
Seolah-olah dia pengen gambarkan begini, saudara. Ayat-ayat yang mengkritik ajaran Kristen itu tidak mengkritik ajaran mainstream Kristen. Kata beliau, ayat-ayat dalam Al-Quran yang mengkritik Kristen itu hanya mengkritik sekte-sekte sempalan aja, yang ditolak oleh orang Kristen sendiri. Paham ya maksud ya? Nah, sekarang saya mau jelaskan apa makna polemik itu. Barangkali di sini ada yang belum jelas. Saya pengen tahu apa yang dimaksud dengan polemik kitab suci itu, atau kata polemik itu sendiri. Begini saudara, kita ini semuanya sepakat, mau beliau siapapun, semuanya sepakat bahwa Al-Quran itu mengkritik ajaran Kristen, ya. Itu gak bisa diingkari, mengkritik ajaran Kristen. Yang jadi pertanyaan kita sekarang, kritik Al-Quran ini jujur atau melebih-lebihkan gitu loh. Kritik yang sesuai dengan fakta, mengkritik ajaran Kristen sebagaimana yang mereka yakini, atau melebih-lebihkan. Paham nggak? Jadi kritik yang melebih-lebihkan itu saya beri contoh begini ya. Lihat, ini contoh yang dia sebutkan sendiri dalam seminar di Malaysia. Saudara, saya ini orang NU, suka ziarah kubur. Anda misalnya dari kalangan mazhab lain yang mengharamkan ziarah kubur. Kemudian saya dengan Anda berdebat di sebuah forum hukum menziarahi kubur. Anda ingin menang debat dengan saya, lalu saya ditampilkan sebagai penyembah kuburan. Jadi Anda tidak setuju sama saya, lalu Anda mengkritik saya dengan cara melebih-lebihkan pandangan saya. Saya hanya mengatakan ziarah kubur itu boleh. Sama Anda ditampilkannya bukan begitu. Saya penyembah kuburan gitu loh, paham nggak? Jadi saya, bahasa gampangnya apa? Difitnah, ya kan? Ya iya dong, kalau melebih-lebihkan namanya fitnah, ya nggak? Anda mengkritik saya dengan cara melebih-lebihkan pandangan saya, yang tujuannya adalah menang debat dengan saya. Halo, bisa dipahami nggak? Saya kira ini sederhana ya. Ginilah anak-anak muda sekarang nih. Anda punya pacar, main di kafe sama teman perempuan Anda. Kemudian pacar Anda ini, yang perempuan ini contoh laki-laki, dia main berdua di kafe, ngobrol begitu. Yang cewek ini udah nggak suka lagi sama Anda, misalnya dia nggak suka lagi. Lo mencari-cari alasan, menuduh Anda selingkuh, padahal nggak selingkuh. Orang cuma ngobrol doang kok, dituduh selingkuh. Padahal buktinya nggak ada. Fakta itu bertolak belakang dengan fakta. Faktanya saya cuma ngobrol, tapi dituduh berselingkuh. Itu namanya mengkritik melebih-lebihkan tuh, begitu, paham nggak? Jadi, nah sekarang saya mau nanya. Ini satu pertanyaan yang saya harap dijawab sejelas mungkin. Saya mau nanya saudara, kalau kita mengkritik pandangan orang lain dengan cara melebih-lebihkan pandangannya supaya kita menang debat dengan dia, itu terpuji apa enggak? Berarti akal Anda masih sehat itu, ya, otak Anda masih sehat itu. Namanya mengkritik itu kita harus menggambarkan pandangan lawan sebagaimana adanya, ya enggak? Anda kalau nggak setuju sama saya sebagai orang yang membolehkan ziarah kubur, jangan gambarkan saya sebagai penyembah kuburan. Nah, lihat, mengkritik dengan cara melebih-lebihkan dan mendistorsi pandangan lawan, itulah yang dia maksud dengan istilah polemik itu. Jadi menurut Profesor Mudim Siri, ya terserah Anda percaya atau tidak, tapi saya buktikan teks-teks dari beberapa bukunya, Al-Quran itu melebih-lebihkan pandangan orang Kristen supaya menang debat dengan mereka. Kebayang nggak? Jadi kalau Al-Quran itu dikatakan sebagai firman Allah, artinya nauzubillah, auzubillah min hadzal qaul, auzubillah. Kata beliau, Allah itu memfitnah hamba-hambanya, melebih-lebih. Tentu beliau nggak menyebutkan kata fitnah ya. Tapi ini saya simpulkan dari perkataan-perkataannya, Allah itu melebih-lebihkan pandangan orang Kristen dengan tujuan memenangkan perdebatan dengan mereka. Artinya kalau begitu Anda menisbatkan sesuatu yang tidak terpuji dong kepada kitab suci umat muslim, ya enggak? Masa mengkritik dengan cara seperti itu dikatakan kepada Al-Quran? Tapi inilah saudara-saudara, nih, ini contoh orang mengkaji Quran yang dilepaskan dari sakralitasnya. Jadi orang barat itu biasa mengkaji Quran sebagai teks mati yang dilepaskan, soal dia firman Tuhan atau bukan itu masalah iman aja. Kita mengkaji Quran secara ilmiah gitu ya. Jadi pada akhirnya kita bertanya-tanya, ini kalau seandainya Quran benar-benar melebih-lebihkan pandangan orang Kristen, itu namanya memfitnah dong, iya nggak? Masa Anda mengatakan berarti yang ngarang Quran ini, kalaupun benar ada yang ngarang gitu loh, berarti yang ngarang Quran ini orang yang culas loh, iya nggak? Yang tidak jujur, ya kan? Andaikan ini Quran buatan Nabi Muhammad,
Coba tanya sama akal Anda, mungkin nggak Nabi Muhammad punya akhlak kayak begitu? Mengkritik umat agama lain dengan cara melebih-lebihkan, memfitnah, seolah-olah hanya ingin menang debat saja gitu loh. Itu ketidakjujuran jelas. Itu ide dasarnya ya, ide dasarnya. Nah, Anda bisa bayangkan turunannya kayak gimana? Kalau ide dasarnya udah kayak gitu, turunannya kayak gimana? Kan udah kebayang. Oke, barangkali Anda tidak percaya dengan omongan saya. Apakah benar kata polemik itu yang dia maksud adalah mengkritik secara melebih-lebihkan? Saya bacakan beberapa kutipannya ya. Nih, kalau Anda mengikuti logikanya Profesor Muninsiri, kalau Quran kan menyebut orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab sebagai musyrik, ya kan? Nah, Anda tahu nggak? Beliau mengatakan di dalam bukunya, judulnya Islam Revisionis. Ini. Ketika Al-Quran menuduh, beliau itu saya menjumpai di beberapa bukunya istilah Al-Quran menuduh. Menuduh tadi fitnah kan? Menuduh para penganut agama lain telah menyekutukan Tuhan, itu bagian dari retorika polemik Al-Quran. Sebab mereka bukan saja tidak menyebut diri sebagai musyrik, tapi juga menolak dikatakan menyekutukan Tuhan. Lihat lanjutannya, dengarkan. Orang-orang musyrik itu, kata Profesor Mun'im, mereka itu adalah pengikut agama tauhid. Jadi Abu Jahal itu pengikut agama tauhid, ya dia. Abu Lahab itu pengikut agama tauhid. Ya Allah, ya Karim. Kalangan, ini dengar ini. Kalangan yang dituduh oleh Al-Quran sebagai kafir atau musyrik tidak berarti betul-betul kafir dan musyrik. Jadi kalau Quran menyebut satu kelompok kafir, itu nggak kafir beneran, dikafir-kafirkan, difitnah. Kalau Quran menyebut satu kelompok musyrik, itu nggak musyrik beneran, mereka itu pengikut agama tauhid. Sama Quran dimusyrik-musyrikkan supaya menang debat katanya. Ya Allah, ya Karim. Ayo. Boleh, kalau mungkin ada simpatisannya di sini kan, saya pengen diskusi beneran gitu. Ini kira-kira akal sehat apa? Ya itulah yang ngomong kayak begini gitu loh. Ya andai kata Quran diposisikan sebagai karangan Nabi Muhammad, masa Nabi Muhammad punya akhlak kayak begitu ya kan? Menuduh orang lain hanya karena ini menang debat katanya. Itu bagaimana cara berpikir Anda? Oke. Saya ini cukup apa enggak moderator? Agak terganggu saya. Dengan ini saya cukup ya? Tes. Gak cukup ya? Gak cukup. Tes. Lihat, ada lagi ungkapan yang lain saya kutipkan ya. Nih, dengarkan. Barangkali kurang puas. Jadi, kalau Quran menyebut satu kelompok kafir atau musyrik, itu nggak beneran kafir, tapi dikafir-kafirkan. Difitnah lah namanya bahasanya. Kalau pengen bahasa gampangnya, Quran itu memfitnah intinya. Coba lihat, Anda bayangkan. Saya sering bilang sama orang-orang, apa yang dikatakan sama orientalis zaman sekarang dan anak didiknya itu nggak jauh beda dengan perkataan orang kafir zaman dulu, ya nggak? Orang dulu mendustakan Al-Quran, ya kan? Orang zaman sekarang ngomongnya apa? Al-Quran tidak historis. Al-Quran berpolemik. Polemik maksudnya kayak gitu. Sama aja bohong artinya, ya nggak? Kan sama aja bohong. Kalau Anda mengkritik dengan cara melebih-lebihkan, sadar atau tidak, Anda terjatuh dalam kebohongan, kan? Karena kritik yang jujur itu mengharuskan Anda menyampaikan pandangan lawan sebagaimana adanya. Nggak boleh lebih-lebihkan. Jadi ukuran manusia biasa aja nggak boleh melakukan perbuatan begitu gitu. Bagaimana mungkin Anda menisbatkan perbuatan tidak terpuji semacam itu kepada firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih, dengerin perkata beliau. Saya berkesimpulan, ini buku yang relatif baru meskipun udah agak lama, koeksistensi Islam Kristen yang covernya warna kuning. Jadi kalau Anda mengatakan ini buku lamanya, enggak, ini ada buku barunya nih. Saya berkesimpulan, Al-Quran sebenarnya tahu agama Kristen itu monoteistik. Maksudnya agama Kristen itu agama tauhid. Kata beliau, Al-Quran artinya Allah kan? Ya kalau menyebut Al-Quran Allah dong. Allah tahu bahwa Kristen itu agama monoteis, agama tauhid. Tapi dengerin, coba lihat. Untuk memenangkan argumentasi, ia menggunakan retorika polemik. Jadi Allah itu supaya menang debat sama orang Kristen, dilebih-lebihkan ke pandangan orang Kristen. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillah. A'udzubillah min hadzal qaul. Yakni menyebut orang-orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Jadi orang Kristen difitnah nih, menyembah 3 Tuhan, padahal tidak. Jadi kata beliau, faktanya orang Kristen itu menyembah 1 Tuhan, sama Quran dilebih-lebihkan pandangannya sebagai penyembah 3 Tuhan. Mereka menyembah 1 Tuhan yang memiliki 3 oknum, persona atau hipostasis. Oke, Anda tahu nggak di mana kesalahan kesimpulan
yang beliau sampaikan itu. Jadi kata beliau, orang Kristen itu kan menyembah satu Tuhan. Oh, di Quran orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Berarti kalau gitu melebih-lebihkan dong itu. Paham gak logikanya? Sebetulnya saudara-saudara, itu bermula dari kesalahpahamannya. Nih, ini pentingnya belajar bahasa Arab nih. Kesalahpahaman dalam memaknai sebuah ayat yang bunyinya itu laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Saya ingin menegaskan di sini bahwa ini tema bukan hanya sebatas disertasi beliau, bukan hanya kritik atas disertasi beliau saja. Sampai sekarang itu saudara, para apologet Kristen ya, yang suka mengkritik Islam itu sering bersandar pada pandangan semacam ini, bahwa Al-Quran itu hanya mengkritik mazhab yang mazhab sempalan dari Kristen, bukan mengkritik ajaran mainstream Kristen. Jadi nggak cocok gitu loh, Quran kamu itu nggak cocok mengkritik keyakinan kami, karena katanya dalam kitab suci kami itu digambarkan menyembah 3 Tuhan, sementara kami menyembah satu Tuhan. Paham nggak? Nah itulah yang dimaksud dengan retorika polemik yang dia katakan itu. Benar nggak? Sekarang pertanyaannya, benar atau tidak Quran melebih-lebihkan, atau jangan-jangan beliau salah paham dalam mana ayat Al-Quran? Nah, saya mengklaim beliau salah paham. Di mana letak kesalahpahamannya? Lihat, Quran mengkafirkan orang yang mengatakan salisu salatah. Lihat, sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Allah itu salisu salasah. Apa itu artinya? Orang beliau ini dengan beberapa orang yang semisal dengan dirinya mengartikan salisu salasah itu artinya yang ketiga dari 3 katanya. Salah. Secara kaidah kebahasaan maknanya itu kurang tepat. Memang kalau kita sebutkan al-wahid, as-tsani, as-tsalis, salis itu artinya yang ketiga kan? Tapi kalau kata salis sudah diidofahkan kepada mustaqnya, kata yang darinya dia diambil gitu ya. Maknanya bukan yang ketiga dari 3, tapi apa? Salah satu dari yang 3. Lihat. Ini terlihat sepele, tapi kesalahpahaman memaknai satu istilah dalam sebuah ayat menjadikan disertasinya itu bisa teruntuhkan dengan sangat mudah gitu loh. Ya dia salah memahami itu. Dia menerjemahkan salih salah sebagai yang ketiga dari yang 3. Dari mana saya mengatakan bahwa salih salah itu artinya salah satu dari yang 3? Dari pakar bahasa. Ayo kita lihat, kita bacakan pendapat para mufassir, pendapat para ahli bahasa apa makna salih salah. Penjelasan ini penting supaya kita tahu apakah kritik Al-Quran itu melebih-lebihkan atau enggak. Kan itu kata kuncinya. Kalau terbukti kritik Al-Quran tidak melebih-lebihkan, maka runtuhlah sudah teori polemik kitab suci itu. Karena polemik kitab suci yang dia usung itu menyandarkannya pada premis bahwa Quran itu melebih-lebihkan keyakinan orang Kristen. Kalau ternyata nggak melebih-lebihkan dan kritikannya sesuai dengan fakta, ya berarti selesai. Pikiran Anda itu lewat sudah. Oke? Nah, dari mana Anda mengatakan bahwa salah itu artinya salah satu dari yang 3? Pertama, nih, beliau itu dalam disertasinya melakukan penelitian atas 6 kitab tafsir. Ya, di antara kitab tafsir yang jadi rujukan adalah tafsir Mahasinut Ta'wil karangan Jamal bin Al-Qasimi, ulama asal Syam, asal Suriah. Mufassir terkenal Mahasinut Ta'wil. Saya kutipkan pendapat mufassir yang dia jadikan penelitian sendiri. Oke? Apa kata Al-Qasimi? Makna salih salasah itu. Dengarkan. Ittafaqun nuha. Bersepakat para ahli bahasa, para ahli ilmu nahwu. Ini ahli bahasa sepakat. Wal lughawiyun, para ahli bahasa. Ala anna makna qaulihi, bahwa makna ungkapan orang Kristen salisu salasah, maknanya apa? Kata Al-Qasimi, wa nahwa dzalik, dan yang semisal dengan itu, salisu salasah, rabiu arba'ah, khamis, gitu bisa ya kalau diidofahkan. Ahadu hadhil a'dadi mutlaqan, salah satu dari bilangan ini. Jadi makna salisu salasah itu berdasarkan kesepakatan para ahli bahasa bukan yang ketiga dari 3, tapi salah satu dari yang 3. Oke? Belum puas dengan kutipan itu, saya kutipan lagi dari Ar-Razi. Kenal Fakhruddin Ar-Razi yang punya Mafatihul Ghaib 32 jilid, cetakan Darul Fikr. Kata Ar-Razi, salisu salasah ketika menafsirkan ayat yang bunyinya salisu salasah itu kusirat bil idhofah, dikasrahkan dengan idhofah, wala yajuzu nasbuha li anna ma'nahu wahidu salasatin. Di makna salisu salasah maknanya wahidu salasatin, salah satu dari yang 3. Ar-Razi. Siapa Ar-Razi itu? Anda berani ya kira-kira. Kemudian Ibnu Ashur, pernah mengenal Ibnu Ashur, ulama asal Tunisia, Tahrir wa Tanwir.
yang punya kitab Tahrir wa Tanwir, kitab tafsir, beliau juga mengatakan yang sama. Qauluhu tsalitsu tsalatsa ma'nahu wahidun min tilka tsalatsa. Jadi makna tsalitsu tsalatsa itu salah satu dari yang tiga. Nah, sekarang lihat. Al-Qur'an mengkafirkan akidah yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu dari yang tiga. Nah, sekarang saya mau nanya, boleh nanti tanya sama orang Kristen. Saya dan kita semuanya tahu betul bahwa orang Kristen itu mengaku percaya pada satu Tuhan. Ya, Anda kalau tanya sama orang Kristen, Anda percaya pada Tuhan satu. Mereka akan mengaku satu. Tapi ingat, pengakuan itu satu hal, fakta itu hal yang lain lagi. Harus diingat ya. Jangan campur adukan dua hal itu. Mereka mengaku percaya pada satu Tuhan, tapi faktanya bagaimana? Ayo kita lihat. Mereka mengatakan Tuhan itu satu. Waktu saya di Mesir, saya pernah dengar ceramah Bapak gereja Kristen Koptik itu, Bismillahil wahid alladzi na'buduhu jami'an. Demi nama Allah yang esa, yang kita sembah bersama-sama. Jadi mereka mengakui betul, saya sepakat dan saya tahu betul. Mereka mengaku percaya pada satu Tuhan. Nah, tapi yang jadi problem itu apa? Mereka percaya pada satu Tuhan, tapi satu Tuhan ini dikatakan terdiri dari tiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Al-Ab, wal-Ibn, wa Ruhul Kudus. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Orang Kristen di mana-mana bilang kayak gitu sekarang. Nah, kita tanya sekarang, yang Anda sebut sebagai Bapa itu Tuhan atau bukan? Iya, mereka akan mengatakan iya. Saya sudah kutipkan saudara-saudara. Saya tidak mengarang-arang ajaran Kristen versi Islam. Saya kutipkan kutipan perkataan Bapak Gereja Kristen Koptik, para sarjana Kristen di Barat, buku-buku bahasa Inggris ada sebagian saya kutipkan, yang bahasa Indonesia pun saya kutipkan. Orang Kristen Indonesia, apologet Indonesia saya kutipkan. Bahwa orang Kristen mengatakan Tuhan itu satu, ya, tapi dengan tiga pribadi. Ini namanya akidahnya namanya Trinitas, oke? Trinitas itu artinya Tuhan satu dengan tiga pribadi. Bapa itu mereka katakan sebagai Tuhan, Anak itu sebagai Tuhan, Roh Kudus itu sebagai Tuhan juga. Dan ini bukan rahasia bagi kita. Orang Kristen mengatakan Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Kalau kita tanya, itu Tuhan ada berapa? Ada satu. Sekarang saya mau nanya, Al-Quran mengkafirkan pandangan yang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga. Oke. Orang Kristen mengatakan nggak bahwa salah satu dari tiga pribadi ini sebagai Tuhan? Kita nanya sama orang Kristen nih, Anda kan mengatakan Tuhan satu dengan tiga pribadi. Nah, saya mau nanya, salah satu dari tiga pribadi ini Tuhan atau bukan? Ya iya dong, kan mereka mengatakan Tuhan itu salah satu. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu satu, ya, Tuhan Bapa itu kan yang mencipta, ya kan? Ini salah satu dari yang tiga mereka sebut sebagai Tuhan kan? Ya enggak? Salah satu dari tiga pribadi ini mereka sebut sebagai Tuhan. Berarti kalau begitu kritik Al-Quran melebih-lebihkan atau tidak? Enggak dong. Orang Quran itu mengatakan, kalau ada orang mengatakan Allah salah satu dari yang tiga, dan orang Kristen mengatakan begitu, salah satu dari tiga hipotesis atau tiga pribadi itu mereka katakan sebagai Tuhan, ya kan? Mana usul melebih-lebihkannya mana gitu loh. Jadi anggapan Quran melebih-lebihkan itu dasarnya adalah kesalahpahaman dalam memaknai ayat yang bunyinya Tsalitsu tsalatsa. Lihat, persoalan sepele, tapi kalau Anda salah sejak awal, yang lain itu runtuh semuanya, sudah selesai gitu loh. Tidak ada unsur melebih-lebihkan. Nah, ada satu ayat Al-Quran, didengerin. Satu ayat, inilah kekhasan bahasa Al-Quran. Al-Quran itu, saudara, di antara karakter bahasanya Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu artinya dia bisa menyampaikan ungkapan yang ringkas, tapi maknanya sangat luas dan padat. Kalau kita kan ngomong perlu bikin disertasi perlu ratusan lembar, ya kan? Quran tuh kadang-kadang hanya mengutip berapa baris gitu, tapi sudah bisa mengcover semuanya. Saya mengatakan dalam buku ini ada satu ayat dalam Al-Quran itu mengkritik semua aliran Kristen. Wih, pede sekali Anda. Ayo kita lihat. Ya, tentu kalau kita nggak punya banyak waktu untuk memaparkan aliran Kristen satu persatu, tapi Quran itu memberikan dasar-dasar. Lihat, satu ayat dalam Al-Quran dan nggak ada unsur melebih-lebihkan. Semuanya dikritik oleh Al-Quran. Nah, kenapa ini penting ditegaskan? Karena beliau sering mengatakan bahwa kritik Al-Quran itu tidak cocok untuk aliran Kristen zaman sekarang yang mainstream. Kritik Quran itu melebih-lebihkan, nggak ada yang melebih-lebih. Kalau ada nanti di antara yang hadir ini yang bisa membuktikan kepada saya bahwa ada ayat Al-Quran yang membenarkan ajaran Kristen, atau ada aliran Kristen yang tidak dikritik oleh Al-Quran, saya kasih uang 1 juta, paket buku saya 12 biji semuanya gratis. Kalau ada yang bisa, kalau ada yang bisa ya. Bukan, ya, kita harus membuktikan secara meyakinkan kepada orang-orang.
Jangan Anda mengotak-ngatik ayat-ayat Al-Quran yang menyangkut akidah fundamental hanya karena ingin katanya membangun toleransi. Ingat saudara, kita mengkritik begini tidak menafikan keharusan bertoleransi kepada umat agama lain, ya. Selesai dari ruangan ini, saya berseminar mengkritik ajaran Kristen. Kalau ada orang Kristen misalnya butuh bantuan saya, kemudian saya datang membantu dia, Islam menganjurkan itu. Jangan campur adukan dua hal itu. Akidah itu hal yang lain, hubungan sosial hal yang lain lagi gitu. Ini orang-orang belahan sana kadang-kadang suka mencampur adukan dua hal itu. Seolah-olah kalau kita kritis, kalau kita mengkritik, kalau kita mengkafirkan, itu artinya kita bermusuhan. Ya enggak dong. Dua hal yang berbeda, betul nggak Pak? Betul. Saya ini tahu betul bahwa Kristen ajaran yang salah, Kristen adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran tauhid, tapi itu tidak menghalangi saya kalau punya tetangga orang Kristen saling bantu-membantu, saling bahu-membahu. Jangan campur adukan. Apa ayat yang ingin saya kutip? Perhatikan. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Fa aminu billahi wa rusulih wa la taqulu thalatha. Intahu khairan lakum. Innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ya Allah ya Karim. Ayo coba nanti ya kita uji bersama-sama. Benar nggak ada aliran Kristen yang tidak dikritik oleh Al-Quran? Dengan begitu aliran Kristen kita katakan benar, ajaran Kristen kita katakan benar. Benar atau enggak? Saya ingin buktikan dengan ayat ini saja. Quran mengkritik semua aliran Kristen. Ayo dari mana? Pertama-tama Quran mewanti-wanti orang ahlu kitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, supaya nggak berlebihan dalam beragama. Di antara sikap berlebihan itu saudara apa? Mempertuhan manusia, betul nggak? Ya, ada mengatakan Isa Al-Masih sebagai Tuhan, itu bagian dari sikap melebih-lebihkan, ya kan? Melebih-lebihkan dalam berakidah. Dan faktanya tidak pernah ada Nabi terdahulu yang mengajari umatnya untuk menyebut dirinya sebagai Tuhan. Tidak ada. Jadi ingin kita katakan apa? Apa yang diyakini oleh orang Kristen, saudara-saudara kita adalah penyimpangan dari ajaran tauhid. Quran ingin meluruskan. Dan ketika Quran meluruskan, karena dia firman Allah, nggak mungkin melebih-lebihkan. Masa Allah melebih-lebihkan supaya menang debat dengan hambanya, katanya. Ngaco. Itu meluruskan. Anda percaya atau tidak, terserah. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan dalam agama itu setelah memberikan petunjuk. Setelah meluruskan yang salah, baru tidak ada paksaan dalam agama. Ya. Jadi tidak ada paksaan dalam agama itu artinya tidak ada paksaan setelah petunjuk dijelaskan. Nah, kita pengen jelasin, itu adalah penyimpangan dari ajaran tauhid karena tidak pernah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Baik. Itu yang satu. Itu sudah mengkritik tuh. Ya la taghfiru wa taqulu ilal haq innamal masih wa Isa ibn Maryam rasulullah. Al-Masih ibn Maryam itu adalah utusan Allah. Ayo sekarang. Orang Kristen mengatakan utusan Allah atau Allah atau Tuhan? Tuhan. Mengkritik atau tidak? Melebih-lebihkan atau tidak? Tidak. Yang faktanya mereka mengatakan Al-Masih atau Yesus itu adalah Tuhan. Al-Quran mengkritik. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nah, lihat. Ini ada penggalan yang udah mengkritik itu semua orang-orang yang berideologi pluralisme agama itu, yang mengatakan bahwa Kristen, Yahudi itu agama yang sah. Sekalipun mereka nggak percaya Nabi Muhammad katanya. Jadi bagi sebagian kalangan, terutama orang-orang liberal itu mengatakan orang Kristen, orang Yahudi itu akan selamat sekalipun mereka tidak percaya Nabi Muhammad. Ayo, Quran mengatakan apa? Ini di ayat ini nih. Aminu billahi wa rusulih. Kalian, wahai ahlu kitab, Yahudi Kristen, berimanlah kepada Allah dan para rasulnya. Nabi Muhammad rasulnya atau bukan? Rasulnya. Berarti diperintahkan untuk beriman atau enggak? Diperintahkan untuk beriman. Itu cara membaca Al-Quran itu, jangan sepotong-potong. Hanya Al-Baqarah 62 saja. Ini kurang jelas apa? Al-Quran memerintahkan orang Yahudi dan Nasrani, ahlu kitab, untuk beriman kepada semua rasulnya. Karena seperti yang tadi saya katakan, iman itu satu kesatuan, saudara. Anda gak percaya satu nabi saja. Anggap sekarang Anda percaya, saya percaya Musa, Isa, Muhammad, gak percaya Ibrahim. Sudah. Anda bukan orang beriman, iman Anda gak sah. Anda percaya kepada Ibrahim, kepada Hud, Soleh, gak percaya Nabi Adam. Beriman apa enggak Anda? Enggak. Iman itu satu kesatuan. Anda beriman kepada Allah, harus beriman kepada semua utusannya. Kalau keimanan Anda jujur kepada Allah, kan begitu logikanya. Kalau Anda beriman kepada semua utusan Allah, Anda harus beriman dengan semua ajarannya, semua kitab suci. Makanya di agama kita itu Anda nggak boleh loh mengaku percaya kepada Al-Quran, mengingkari Injil. Tentu Injil yang benar-benar diturunkan kepada Nabi Isa. Mana? Nggak ada sekarang, nggak ada.
Kenapa Anda beriman? Karena itu dikabarkan oleh sumber yang terpercaya melalui lisan seorang manusia yang sudah terbukti sebagai nabi. Al-Quran mengabarkan ada Injil, ya kita wajib percaya karena Quran sudah terbukti sebagai kalam ilahi dan bukti-buktinya banyak. Kira-kira begitu. Jadi satu-satunya umat beragama yang percaya kalau dikatakan Islam itu agama yang sempurna, memang pada faktanya begitu. Dalam beriman aja kita nggak membeda-bedakan satu kitab suci dengan kitab suci yang lain, nabi dengan nabi yang lain, semuanya dipercayai. Fa'am daqiqatain khalas ana sa'khtatim yani bihadhihi al-ayah bas takalam bil arabiy jayidan ya baik masyaallah mushkilah daqiqatain 2 minutes fa'aminu billahi wa rasulih. Lihat selanjutnya saudara, wala taqulu tsalatsa. Ya Allah, itu hanya dengan ayat ini saja Anda sudah mengkritik banyak aliran dalam Kristen. Wala taqulu tsalatsa, jangan katakan 3. 3 apa? 3 apa aja, yang penting jangan katakan 3. Dalam aliran Kristen, tadi yang saya katakan, ada yang mengatakan Tuhan itu satu dengan 3 pribadi. Al-Quran mengatakan jangan katakan 3. Artinya menolak dong. Coba itu melebih-lebihkan apa enggak? Ya enggak melebih-lebihkan. Nanti ada lagi sekte, tentu ini sekte sempalan dalam Kristen. Ajarannya itu dikenal dengan triteisme. Beda antara trinitas dengan triteisme. Triteisme itu mengakui Tuhan itu ada 3 gitu loh. Secara sorry mereka mengatakan, dan itu memang ditolak dalam ajaran Kristen sendiri. Tapi ada gitu loh. Quran sama-sama menolak juga tuh pandangan begitu. La taqulu tsalatsa, jangan katakan 3. Mau bilang 3 Tuhan, mau bilang 3 pribadi, yang 3-3-nya disebut sebagai Tuhan, Al-Quran mengkritik. Jangan Anda mengotak-atik ayat yang sudah jelas begitu dengan mengatakan kita ingin membangun toleransi, membangun kesepahaman antara umat beragama dengan cara 2 tanda petik memperkosa ayat-ayat Al-Quran atau memaksakan Quran sesuai dengan hawa nafsu Anda. Quran menolak, selesai, katakan itu. Dalam hubungan sosial mari kita berinteraksi secara harmonis. Kalau Anda ingin membangun dialog antar umat beragama yang sehat, tidak dengan cara seperti ini. Tidak dengan cara mengotak-atik hal yang sudah mental dalam agama. Quran, Islam menolak akidah Kristen. Selesai. Itu ayatnya jelas. La taqulu salah. Jangan katakan intahu khairal lakum. Selesai kalian dari perkataan itu. Itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahu wahid. Allah itu sesungguhnya Allah ayat Tuhan yang esa. Tapi kami juga meyakini Tuhan sebagai yang esa. Ya, Anda meyakini itu. Faktanya keyakinan Anda menjurus pada keyakinan akan 3 Tuhan. Karena mereka mengatakan Bapa adalah Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Konsekuensi logisnya, kalau dikatakan 3-3-nya sebagai Tuhan, berarti Tuhan ada 3 dong kalau gitu. Inilah akidah yang membedakan antara kita, akidah Islam dengan akidah Kristen. Kalau Anda mengatakan Tuhan satu, Zat Tuhan satu dengan 3 pribadi dan 3-3-nya disebut sebagai Tuhan, itu namanya kontradiksi. Anda menggabungkan antara keesaan dengan keberbilangan, bertentangan dengan hukum kontradiksi. Bertentangan dengan hukum kontradiksi artinya bertentangan dengan hukum akal yang paling dasar. Karena hukum kontradiksi, kalau Anda belajar logika, belajar filsafat, terutama dalam mazhab rasionalisme ya, hukum kontradiksi itu merupakan salah satu hukum yang bersifat aksiomatik, yang nggak perlu penjelasan. An-naqidun la yajtami'an wa la yartafi'an. Anda nggak bisa mengatakan ini adalah saya misalnya Nuruddin itu satu sekaligus banyak, nggak bisa. Ya kalau Nuruddin satu, ya berarti kalau dia sesuai dengan fakta-faktanya satu, ya berarti yang mengatakan Nuruddin banyak itu salah. Kalau misalnya dikatakan banyak, kalau itu benar, berarti yang mengatakan satu itu salah. 2 hal yang bertentangan, gak mungkin saling terhimpun. Nah, dalam akidah Kristen kita menjumpai kontradiksi itu, makanya Quran datang untuk meluruskan. Anda percaya atau tidak, itu kembali kepada pilihan Anda. Tapi jangan sampai fakta-fakta yang sudah sedemikian jelas ini, tentu ada hal-hal lain yang perlu kita kritik ya dari dalam disertasi itu. Tapi itu salah satu ide dasarnya, salah satu ide yang paling penting untuk kita sorot dalam disertasi itu. Fakta-fakta yang sedemikian jelas itu jangan Anda kaburkan dengan alasan membangun toleransi, bangun interfaith dialog antar umat beragama. Karena dialog umat beragama yang sehat mengharuskan kita untuk konsisten dengan agama kita masing-masing. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya langsung jawab atau kita kumpulkan? Kemana Tasya? Untuk supaya interaktif ya mungkin nanti untuk satu termin ini 3 penanya, silakan diangkat tangannya. Mohon teman-teman untuk menyiapkan mikrofonnya untuk para penanya ini. Menyebutkan nama, dari mana, kemudian pertanyaan ya untuk dipersingkat. Silakan untuk satu yang paling depan dan yang tengah itu dan yang kanan saya. Ada mikrofon.
Ini ada. Silakan. Silakan mau berdiri mungkin supaya terlihat. Nggak nyala. Nah, itu aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton dari Saya Sadra. Kebetulan ini yang kedua kali saya ikut seminar yang sama Ustaz Nurdin. Yang pertama waktu itu debat sama Guru Gempul gitu. Mungkin langsung saja ya pertanyaannya. Tadi kan Pak Ustadz bilang kalau teologi Kristen itu Tuhan mengatakan Tuhan itu satu ya, dengan tiga pribadi. Sedangkan di dalam Islam itu Allah Subhanahu Wa Taala kita tahu bahwa memiliki 20 sifat. Nah, pertanyaannya dari teologi Kristiani dan juga Islam, perbedaannya itu apa itu antara tiga pribadi dan 20 sifatnya gitu? Boleh satu pertanyaan lagi? Boleh. Boleh ya. Ini di luar dari bedah buku. Kita tahu ya Ibnu Arabi ya, dia menerangkan konsep tentang teori emanasi, di mana dia memberikan teori emanasi itu sebagai memaknainya sebagai pancaran gitu ya. Pancaran itu kemudian terdiri dari 10 akar. Dia mengatakan kalau ada dua itu wajibul wujud dan wajibul mungkin. Lalu dari sisi akidah keislaman itu teorinya Ibnu Arabi, apakah itu keluar dari teori akidahnya keislaman gitu? Terima kasih, gitu saja. Saya jawab. Oke. Saya jawab biar agak lebih serius di podium ya. Pertama, itu pertanyaan bagus dan sering menjadi kesalahpahaman banyak orang. Disangkanya kalau kita menolak akidah Kristen karena mereka mengatakan Tuhan satu dengan tiga pribadi, orang Islam itu lebih dari 3 loh. Ada 20 katanya. Jangan salah Mas, lihat nih. Orang Islam itu tidak pernah meyakini 20 sifat itu sebagai zat Tuhan, sebagai Tuhan. Coba sekarang lihat sih. Meyakini satu zat dengan banyak sifat itu tidak mencederai keesaan sama sekali. Saya berikan contoh yang sederhana, bukan dalam konteks menyamakan manusia dengan Tuhan ya. Sekali lagi, contoh ini hanya mendekatkan pemahaman Anda saja. Saya misalnya Nurdin ini, satu zat. Apa itu artinya zat? Zat itu sesuatu yang memiliki sifat. Siapa namanya? Mas Zulkifli, saya satu nih. Sifat saya banyak kan? Mungkin istri saya memandang saya ganteng, satu sifat tuh. Jujur, penyabar, tukang marah misalnya, atau bisa kebalikannya gitu kan. Banyak sifat diatribusikan kepada saya, tapi sayanya banyak atau satu? Sayanya satu loh. Orang Islam itu meyakini zat Allah itu satu, tidak berbilang. Lalu bagaimana dengan sifat? Sifat Allah itu sesuatu yang berada pada Allah, bukan Allah. Ingat itu ya. Kalau Anda mengatakan, coba sekarang kita sifat 20, kita ambil sekarang sifat namanya qudrah iradah, ilm hayat. Hafal kan sifat 20 semuanya nih, santri-santri, qudrah iradah. Anda mengatakan qudrah itu Allah atau bukan Allah? Perdebatan tapi saya ingin ringkas secara sederhana. Sifat Allah itu sesuatu yang dimiliki oleh Allah, bukan Allah itu sendiri. Jadi kita nggak mempertuhan sifat Allah. Kita tidak mengatakan bahwa sifat Allah itu adalah Allah, sehingga dengan demikian kita menyembah Allah yang berbilang gitu loh. Enggak. Itu bedanya kita. Sementara orang Kristen ketika mengatakan Bapa, Anak, Roh Kudus, saya mau nanya sekarang, itu sifat atau zat? Bukan sifat, itu jelas zat kan? Karena Yesus mewujud dalam bentuk manusia, ya kan? Ya enggak?
bukan sifat gitu loh. Bedanya kita dengan Kristen itu, orang Kristen meyakini 3 dat, sementara orang Islam meyakini dat Tuhan itu hanya satu. Yang dikatakan sifatnya banyak itu adalah sifat. Dan meyakini kebanyakan sifat, meyakini banyaknya sifat tidak bertentangan dengan keesaan Allah, karena pada akhirnya kita menegaskan setegas-tegasnya bahwa zat Tuhan itu satu. Itu beda kita dengan Kristen. Kita tidak mengatakan bahwa kudroh itu adalah Allah. Kudroh itu sifat yang dimiliki oleh Allah. Lihat itu perbedaannya. Tanya sama orang Kristen, Anda meyakini Yesus itu Tuhan atau sifat Tuhan? Dia katakan Tuhan karena dia jelmaan dari sifat Tuhan. Kan begitu mereka meyakininya. Mempertuhan Yesus dengan meyakini bahwa dia adalah jelmaan dari sifat Tuhan, sifat kalamnya Tuhan, gitu ya. Nah, kemudian tidak kalah penting, saudara, ketika kita mengatakan banyaknya sifat, lihat, Allah itu kan zat yang maha sempurna. Kesempurnaan zatnya mengharuskan banyaknya sifat. Karena kalau sifat Allah terbatas, berarti Allah tidak sempurna dong kalau begitu. Kalau Anda meyakini, saya nggak meyakini sifat Allah yang banyak. Kalau begitu Tuhan Anda terbatas dong, nggak punya kesempurnaan, nggak punya sifat keagungan. Dan yang perlu dicatat, sifat Tuhan itu nggak cuma 20 loh. Salah kalau Anda mengatakan sifat Tuhan ada 20. Sifat Tuhan itu tidak terbatas, karena zat Allah juga tidak terbatas. Allah memiliki semua sifat keagungan, keindahan, dan kesempurnaan. Sifat 20 yang disebutkan itu oleh para ulama itu adalah sifat-sifat inti yang kalau Anda imani, Anda otomatis mengimani sifat Allah yang lain. Jadi bukan membatasi, Mas. Sifat 20 itu bukan membatasi. Dan orang Islam gak ada satupun yang mengatakan sifat Tuhan adalah Tuhan. Sifat Tuhan itu adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri. Jadi kita tidak pernah menyembah Tuhan yang berbilang. Sementara orang Kristen, dengan seluruh penghormatan kita kepada mereka tentunya, mereka mengatakan Tuhan itu satu dengan 3 pribadi. Kalau pribadi kan namanya zat, ya kan? Bapa, Anak, dan 3-3 disebut sebagai Tuhan. Itu jelas dalam kitab-kitab mereka, dalam buku-buku mereka. Yesus itu adalah Tuhan, Bapa itu adalah Tuhan, Roh Kudus itu adalah Tuhan. Bukankah itu berbeda? Terus kalau sekarang misalnya, oke, kita hilangkan akidah yang mengakui keberbilangan sifat itu. Terus gimana Anda ingin mengkonsepkan Tuhan itu? Sifatnya terbatas gitu. Terus Tuhan nggak punya sifat gitu misalnya. Itu bukan Tuhan namanya. Bagaimana dia mengadakan alam semesta kalau nggak punya sifat kuasa? Iya nggak? Bagaimana dia menghendaki sesuatu kalau nggak punya sifat kehendak? Bagaimana dia bisa mengatur alam semesta kalau dia nggak punya pengetahuan tentang alam semesta yang dia ciptakan? Berarti Tuhan itu harus punya pengetahuan, punya kehendak. Tapi yang perlu dicatat, pengetahuan Tuhan, kehendak Tuhan, kuasa Tuhan itu bukan Tuhan, tapi sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan sebagai kesempurnaannya, sebagai wujud dari kesempurnaan zatnya. Karena kesempurnaan zat menisahkan kesempurnaan sifat. Kalau sifat Tuhan terbatas, berarti batalah sudah kesempurnaan Tuhan. Jadi kita meyakini sifat Tuhan tidak terbatas. Sifat Tuhan itu banyak, dan sifat Tuhan bukan Tuhan itu sendiri, tapi dia adalah sesuatu yang dimiliki oleh Tuhan. Jelas, Mas? Kalau belum jelas, kenapa kita diskusi nanti? Karena ini persoalan yang paling banyak mengundang kesalahpahaman di sebagian pihak, ya. Seolah-olah kita meyakini Tuhan yang banyak. Enggak ada yang meyakini Tuhan yang banyak dalam agama Islam. Bahkan zat Allah itu dikatakan, coba lihat, ini konsep keesaan yang enggak ada dalam pandangan dalam umat agama lain, Mas. Allah itu disebut sebagai wahid, wa ilahukum ilahu wahid. Di ayat yang lain disebut sebagai ahad. Apa bedanya wahid dengan ahad? Ada bisa jawab? Bisa jawab, saya kasih buku gratis. Akidah Anda loh itu, akidah Islam itu. Apa bedanya wahid dengan ahad? Ada yang bisa jawab? Halo mahasiswa, akidah filsafat kan? Ada yang bisa jawab? Saya kasih buku gratis. Nggak ada yang bisa jawab. Wahid itu artinya la yata'addad, tidak berbilang. Jadi saya, orang Islam, kita semuanya nggak meyakini ada Tuhan kedua, Tuhan ketiga, atau ada manusia yang dipertuhan. Nabi Muhammad kita katakan sebagai Tuhan kan? Nabi Muhammad utusan Allah. Betapapun kita mengagungkan Nabi Muhammad, nggak ada orang Islam meyakini Nabi Muhammad adalah Tuhan karena dia adalah utusan Tuhan. Nggak ada. Itu beda kita dengan Kristen, nggak mempertuhan. Nggak ada celah penyematan gelar ketuhanan kepada salah seorang makhluk manapun dalam agama Tauhid. Allah wahid la yata'addan. Allah ahad la yatajazza, tidak terdiri dari bagian-bagian. Kita punya bagian-bagian, punya tangan, punya kaki, punya kepala, punya mata, bagian-bagian. Allah tidak terdiri dari bagian-bagian. Allah itu esa dalam zatnya, sifatnya, perbuatannya. Gak ada celah sama sekali bagi orang Islam untuk menyematkan gelar ketuhanan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah esa dalam zatnya, dalam makna zatnya tidak berbilang, tidak ada zat makhluk yang serupa dengan zat Allah, dan zat Allah tidak memiliki keberbagian.
nggak terdiri dari bagian-bagian seperti kita. Allah Esa dalam sifatnya, artinya tidak ada sifat makhluk yang sama dengan sifat Allah. Allah Esa dalam sifatnya juga bermakna bahwa sifat Allah itu Esa dalam masing-masing sifatnya. Kalau Allah punya sifat kuasa, kuasanya Esa. Allah punya sifat iradah atau kehendak, kehendaknya Esa. Allah punya sifat ilmu, sifat pengetahuan, pengetahuannya Esa. Tapi keesaan sifat tidak menafikan bahwa sifat Allah banyak dengan berbagai macam sifat, karena itu adalah konsekuensi dari kesempurnaan zatnya. Dan yang terakhir saudara, yang gak banyak dikatakan sama orang muslim, saya yakin Allah itu Esa dalam perbuatannya. Ada yang paham di sini apa Esa dalam perbuatannya? Esa dalam perbuatannya itu artinya kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dari segala-galanya, termasuk perbuatan kita. Jadi semua yang ada di alam semesta ini, termasuk perbuatan kita, adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau gitu, kenapa manusia diminta pertanggungjawaban kalau semua ciptaan Allah? Karena dalam prosesnya itu melibatkan kehendak manusia, pilihan manusia. Anda bisa memilih untuk menjadi orang taat, jadi ahli maksiat. Anda bisa memilih, manakala Anda menggerakkan pilihan Anda, Tuhan menciptakan itu. Kita tidak punya celah untuk menyematkan gelar ketuhanan kepada selain Allah atau meyakini adanya Allah yang berbilang seperti halnya diyakini dalam agama Kristen. Karena itu Al-Quran datang meluruskan. Ini penyimpangan dari ajaran Tauhid. Ayo kembali kepada ajaran Tauhid yang murni, yang tidak memberikan celah sama sekali gelar ketuhanan kepada selain Allah, walaupun itu sosok agung seperti Al-Masih alaihi salam. Dia adalah utusan Allah yang agung, ibundanya adalah sosok yang agung. Sosok yang diagungkan dalam Kristen kita agungkan juga, tapi kita tidak mempertuhan mereka karena itu penyimpangan dari ajaran Tauhid. Kemudian teori emanasi, apakah bertentangan dengan Tauhid? Ya. Karena prinsip dalam Tauhid itu mengatakan begini, Allah yattasil la yattasil bi syai' wa la yanfasil anhu syai'. Allah itu tidak bersambung dengan sesuatu, juga tidak terpisah darinya sesuatu. Jadi ketika Allah itu misalnya berbuat, Anda jangan bayangkan ada sesuatu yang terlepas dari zat Tuhan kemudian muncul ke alam semesta. Enggak, itu bertentangan dengan akidah Tauhid. Ketika Allah misalnya berfirman pun, ini sekarang saya ngomong nih, ada sesuatu yang terpisah dari diri saya, ya kan? Ada lujah mencret tuh gini-gini, kan? Terpisah tuh. Allah ketika berfirman tidak terpisah dari dirinya sesuatu apapun. Laisa kamitslihi syai'. Dia beda dengan apapun. Gak ada sesuatu yang semisal dengan dirinya. Allah itu tidak bersambung dengan sesuatu, tidak terpisah dari dirinya sesuatu. Karena kalau misalnya Allah terpisah darinya sesuatu, berarti Allah tadi punya bagian-bagian dong. Iya kan gitu kira-kira. Sementara tadi ada akidah Tauhid mengatakan Allah la yatajazza, tidak memiliki bagian-bagian. Huwa ahad wa huwa wahid. Wahad, ahad mana la yatajazza, wahid mana la yata'addad. Makanya akidah atau teori emanasi itu banyak dikritik sama para teolog, termasuk Ibnu Rushd. Nanti jangan salah, itu kritik bukan dari kalangan teolog. Ibnu Rushd sendiri mengkritik teori emanasi itu, yang dicetuskan oleh Al-Farabi itu. Nah, sebetulnya saudara, untuk konteks kemajuan zaman seperti sekarang, ya kemajuan saintifik zaman sekarang, teori semacam itu sudah banyak ditinggalkan. Al-Farabi itu hidup di zamannya, di saat belum ada teknologi seperti yang kita saksikan sekarang. Belum ada analisa-analisa para saintis bagaimana yang menjelaskan tentang teori-teori kemunculan alam semesta. Dia menggunakan logika murninya gitu loh, untuk membayangkan bagaimana, karena bagi para filsuf dulu itu agak susah katanya meyakini bahwa alam itu diciptakan dari ketiadaan. Alam itu diciptakan dari ketiadaan. Bagi mereka itu alam itu diciptakan dari bahan yang ada sebelumnya gitu. Makanya alam dikatakan qadim. Di antara yang dikatakan qadim itu adalah uqul asyrah itu. Akal itu intelek. Bukan akal seperti yang kita pahami otak ini ya, bukan. Tapi itu substansi non material. Saya sudah jelaskan tuh. Kalau pengen tahu apa itu akal dalam filsafat Islam, di buku Ilmu Maqulat itu sekitar 400 halaman. Silahkan Anda baca. Saya kira itu jawabannya yang bisa saya kemukakan. Mudah-mudahan ada pertanyaan lain untuk bisa menghidupkan diskusi kita pada hari ini. Silahkan. Oke, terima kasih. Satu lagi dari sebelah kanan. Dan lain di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhyidi dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab UIN Banten. Izin bertanya saya. Tadi Anda sempat menjelaskan bahwa orang Kristen itu berpandangan memiliki 3 konsep trinitas atau dalam bahasa Arab yang dikenal dengan taslis. Biasanya saya pernah ngobrol sama teman yang beragama Kristen, dia berpandang seperti itu.
pertanyaannya, kan ada dalam Al-Quran dalam ayat 17 yang berbunyi Lakon kabar ladina qalu innallaha wa rasuluhu wal masihum banyak. Nah, pertanyaannya, apakah serupa Ustaz ayat ini apakah bisa kita jadikan dalil untuk menjawab yang tadi itu? Apakah berhubungan dengan tadi yang bisa jelasin bahwa dalil yang satu Al-Hidayah berapa tadi bahwa Allah itu salasan? Apakah ada kaitannya? Apakah dalam ayat ini hanya pernyataan gitu? Itu penjelasan tentang ayat itu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus, itu pertanyaan bagus. Silakan duduk. Saya juga ini mengingatkan saya pada satu penjelasan yang seharusnya saya jelaskan. Karena begini, sebagian apologet Kristen yang suka mengkritik Islam, termasuk Profesor Munsir itu punya pandangan bahwa Trinitas versi Al-Quran itu beda dengan Trinitas versi Kristen. Lihat, logika yang dia bangun adalah Trinitas versi Al-Quran itu beda dengan Trinitas yang dirumuskan oleh orang Kristen. Kata beliau dan kata banyak apologet di luar sana, Trinitas versi Quran yang dikafirkan oleh Quran itu katanya apa? Terdiri dari 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dengan Maryam. Memasukkan Maryam sebagai oknum Trinitas, sebagai pribadi dari 3 hipotesis itu. Sementara orang Kristen kan gak ada yang mengatakan Maryam adalah bagian dari Trinitas, ya gak? Apa dasarnya? Di surat Al-Maidah, ya Isa bin Maryam anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Itu ayat yang sering dijadikan gunakan bahwa seolah-olah Trinitas versi Quran yang dikritik oleh Quran itu adalah Trinitas yang berbeda dengan Trinitas versi Kristen. Karena masukkan Maryam katanya. Saya sudah bahas itu ayat ya sebelum nanti masuk ke sana karena ini penting. Ayat yang dikatakan ini Trinitas versi Quran saya sudah bahas dalam buku ini dalam salah satu subbabnya. Yang ingin saya katakan apa? Saya mengutip salah seorang profesor dari Al-Azhar, namanya Abdul Aziz Saifun Nasr. Dia katakan ayat yang bunyi ya Isa bin Maryam anta qulta linnas ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Di sini Al-Qur'an mengajukan pertanyaan retoris, wahai Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau berkata kepada orang-orang, jadikanlah aku ittakhiduni wa ummiya, dan ibuku, maksudnya Bunda Maryam, sebagai Tuhan selain Allah, gitu ya. Ayat ini saudara tidak dalam konteks menjelaskan Trinitas, kata beliau, tapi dalam konteks menolak akidah yang menuhankan Maryam. Kenapa? Karena memang ada sekte dalam Kristen di Jazirah Arabia. Saya sudah paparkan bukti-buktinya di sini, kutipan-kutipan dari para sarjana Kristen. Memang ada sekte sempalan, ya. Sekarang nggak ada mungkin. Sekte sempalan di Jazirah Arabia yang meyakini Maryam sebagai Tuhan. Karena dia telah melahirkan Tuhan kan. Bagi akidah Kristen kan Yesus itu adalah Tuhan. Ibunya pun secara otomatis dikatakan sebagai Tuhan. Namanya sekte Collyridians. Nah itu sering dikatakan oleh Profesor Munim sendiri. Yang ingin kita katakan apa? Quran mengkritik sekte itu iya. Tapi Quran juga mengkritik Trinitas yang diyakini oleh orang Kristen zaman sekarang. Jadi jangan sampai Anda membatasi gitu loh, seolah-olah kritik Quran itu hanya terarah pada sekte yang menuhankan Maryam. Yang benar adalah Quran mengkritik sekte yang menuhankan Maryam, sekaligus mengkritik sekte yang tidak memasukkan Maryam sebagai oknum Trinitas. Dalam banyak ayatnya, karena Quran saling melengkapi satu sama lain. Nah, ayat yang tadi Mas sampaikan itu termasuk ayat yang oleh para sarjana dikatakan mengkritik sebagian dari kalangan Kristen. Yang mengatakan bahwa innallaha wal masih ibnu Maryam, Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Orang Kristen kalau tanya begitu, kita mah nggak bilang begitu. Kita bilangnya Isa adalah Tuhan, bukan Tuhan adalah Isa, gitu kan? Sementara ayat itu mengatakan apa? Telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa ibnu Maryam. Nah kata orang Kristen, kita nggak bilang begitu kok. Kita bilangnya Isa adalah Tuhan, bukan Tuhan adalah Isa. Nah, Anda kalau saya udah bahas, silakan nanti baca ya. Saya sebutkan halamannya, nanti jawaban rincinya ada di sebentar. Innallahu wal masih ibnu Maryam. Nah, tadi udah saya tandain padahal.
Mana ini? Nah ini nih, halaman 79 nih, ayat ke-6, kafirlah yang menyatakan Allah adalah Isa. Saya simpulkan aja intinya ya, silakan dibaca. Kalau Anda belajar logika, ada namanya aks mustawi. Aks mustawi itu metode konversi. Jadi membalikkan proposisi. Misalnya begini, kalau ada proposisi misalnya ini adalah Mas Zulkifli misalnya. Itu proposisi kan, ada subjek yang predikat. Ini adalah Mas Zulkifli, ini adalah Zulkifli. Kebalikannya apa? Ya Zulkifli adalah ini kan? Kan gitu kebalikannya. Jadi kalau subjeknya itu proposisi individual, namanya qadiyah syakhsiyah, maka kebalikannya langsung dibalik aja tanpa membalik kuantornya. Kan ada sebagian keseluruhan. Nggak tahu paham apa enggak ini? Belajar logika apa enggak? Jadi kalau sekarang misalnya begini, beda halnya kalau ada pernyataan begini, misalnya Mas Zulkifli adalah dosen. Konversinya apa? Bukan dosen adalah Zulkifli, salah. Konversinya adalah sebagian dosen adalah Zulkifli, kayak gitu. Kenapa? Karena pernyataan yang kedua tadi, Zulkifli adalah dosen. Dosen itu kan maknanya universal, ya enggak? Nggak cuma beliau doang. Ketika ini dikonversi, maka konversinya yang tadinya universal menjadi partikular. Sebagian dosen adalah Zulkifli. Jadi mengatakan Zulkifli adalah dosen, sebagian dosen Zulkifli itu sama-sama benar. Nah sekarang Quran mengatakan yang menarik itu apa? Predikat dari innallaha huwal masih ibnu Maryam itu adalah Allah, ada Isa. Predikat dalam proposisi itu bersifat partikular. Ketentuannya dalam logika, kalau predikatnya partikular, maka tinggal dibalik aja, sama-sama benar gitu loh. Bukan sama-sama benar, sama-sama kena hukumnya. Maksudnya paham nggak? Jadi ketika Al-Quran mengkafirkan orang yang mengatakan Allah adalah Isa, ya sama juga, itu karena bisa dikonversi. Isa adalah Allah, sama-sama kena juga gitu loh, berdasarkan metode konversi. Kan Allah adalah Isa, lihat, Isa itu saja partikular atau universal? Isa. Gimana saya bisa ngejelasin begini kan? Ada namanya makna sesuatu yang universal kayak dosen. Kan dosen nggak cuma beliau doang, dosen banyak. Kampus itu universal. Tapi kalau Nuruddin itu partikular, khusus gitu loh. Zulkifli khusus. Mikrofon kulli universal. Tapi kalau mikrofon ini, nah itu partikular. Nah sekarang Anda lihat tuh, Al-Quran mengkafirkan orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Isa itu partikular atau universal? Nah, ketentuannya berdasarkan metode konversi, kalau subjeknya partikular, maka konversinya tinggal dibalik. Predikat menjadi subjek, subjek menjadi predikat. Artinya begini, dengan mengkafirkan orang yang mengatakan Allah adalah Isa, maka sama-sama kena orang yang mengatakan Isa adalah Allah, gitu, paham nggak? Karena berdasarkan metode konversi, proposisi yang mengatakan Allah adalah Isa itu, konversinya adalah Isa adalah Allah. Nah saya mau nanya sekarang, orang Kristen mengatakan Isa adalah Allah apa enggak? Orang Kristen meyakini Isa sebagai Allah apa enggak? Sebagai Tuhan apa enggak gitu loh? Iya kan? Orang Kristen meyakini Isa sebagai Tuhan kan? Jadi berdasarkan analisis metode konversi, ayat itu bisa mengkritik ajaran orang Kristen sekarang karena mereka mengatakan Isa adalah Tuhan. Ya, tapi kan di Quran disebutnya Allah adalah Isa. Kan nggak nyambung kelihatannya kan? Quran mengkafirkan orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Seolah nggak nyambung kan? Nah, suruh belajar logika dia. Pernyataan Allah adalah Isa itu konversinya Isa adalah Allah. Artinya kalau yang satu dikafirkan, maka yang ini juga dikafirkan. Berdasarkan metode konversi yang kita pelajari dalam buku-buku logika. Ada penjelasan lain yang mengatakan bahwa ini mengkritik misalnya Parinder, salah seorang sarjana, dia punya buku Jesus in Quran dalam bahasa Inggris. Parinder mengatakan ayat ini mengkritik sebagian sekte sempalan dalam Kristen. Oke, nggak apa-apa kita terima. Anggap ayat ini mengkritik sekte sempalan. Sebagaimana ada ayat yang mengkritik sekte sempalan lain yang menuhankan Maryam. Tapi ingat, Quran mengkritik Kristen bukan dalam ayat itu saja. Ada ayat lain yang mengkritik ajaran Kristen dan itu cocok atau relevan untuk doktrin Kristen yang ada sekarang.
Contohnya seperti ayat yang tadi saya katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu illa wa la taqulu tsalatsa. Itu kan ayat-ayat yang bisa kita jadikan alat, bisa dijadikan dasar untuk mengkritik ajaran Kristen. Walhasil Al-Qur'an yufassir ba'duhu ba'dan. Al-Qur'an itu saling menafsirkan satu sama lain. Jangan hanya menyoroti satu ayat lalu mengabaikan ayat yang lain, karena kalau kita membaca Al-Qur'an, kita harus konsisten untuk membaca Al-Qur'an sebagaimana yang diajarkan oleh para ahli Al-Qur'an itu sendiri. Al-Quran tidak bisa dilepaskan satu ayatnya dari ayat yang lain. Dan kalau kita analisis secara holistis, saya sudah analisis 7 ayat yang mengkritik ajaran Kristen, semuanya akan saya pada kesimpulan bahwa Al-Quran menolak akidah Kristen, karena itu penyimpangan dari ajaran Tauhid, dan Nabi Muhammad datang untuk meluruskan penyimpangan itu. Saya kira begitu ya. Satu lagi. Oh, belum selesai. Terakhir. Oke, sebelumnya perkenalkan Ustaz, nama saya Ali Fahira dari jurusan Sejarah Peradaban Islam. Pertanyaan saya sebenarnya banyak sekali yang muncul dari pengolahan saya, tapi mungkin saya hanya beberapa saja yang akan saya tanyakan. Yang pertama terkait runtuhnya teori polemik kitab suci. Nah, tadi kan disebutkan bahwa yang Bapak jelaskan terkait tentang agama Kristen ya Pak ya. Nah, jika saya ingin bertanya tentang satu hal ini Pak, kan ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa kita tidak boleh mengikuti suatu kaum, maka kita akan menjadi sama seperti kaum tersebut. Nah, tetapi banyak dari cendekiawan-cendekiawan Islam kan mempelajari terkait tentang kayak Alkitab ataupun kitab-kitab dari agama lain yang sebenarnya kita sudah tahu itu kebenarannya sudah banyak yang diubah gitu ya Pak. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah hal tersebut itu dapat disamakan dengan kaum tersebut atau ada pengecualian? Sama saya ingin bertanya terkait, kan dari tadi kita membahas terkait tentang agama-agama samawi Pak, yang dari langit Pak. Nah, semisal saya bertanya terkait apakah Al-Quran juga mengkritik sebuah agama-agama yang ada di bumi, contoh seperti Hindu ataupun Buddha Pak. Dan terakhir terkait tentang Bapak kan sebelumnya menanyakan apakah ada kesamaan atau apakah ada kritik yang tidak dilakukan oleh Al-Quran. Saya sempat terpikir bahwa saya sebelumnya memiliki seorang teman yang Kristen, dan saya sempat bertanya apakah kita memiliki kesamaan. Nah, dia mengatakan bahwa kita memiliki kesamaan terkait tentang kebaikan-kebaikan yang ada di Alkitab ataupun Al-Quran. Apakah itu bisa dijadikan suatu hal yang sama, ataukah kita memiliki kebaikan yang berbeda konsep dengan Injil ataupun kitab-kitab lain? Ya, saya jawab. Pertama, di samping isu soal kritik atas Trinitas, dalam buku ini juga saya memaparkan soal bagaimana isu pemalsuan kitab suci atau tahrif. Tidak dapat persoalan yang saya angkat dalam buku ini, tetapi kritik terhadap doktrin Kristen, soal pemalsuan kitab suci, soal bagaimana klaim bahwa agama yang benar itu hanyalah Islam, karena itu sering dipersoalkan oleh sebagian kalangan, termasuk Profesor Munim Siri itu. Terakhir saya mengulas ayat-ayat yang sering disalahpahami, karena sebagian orang kadang-kadang berpikir begini, termasuk beliau, Quran ini katanya kontradiktif. Di satu sisi mengajak orang untuk berdamai, tapi akidahnya dikritik. Itu nggak kontradiktif saudara, itu soal keyakinan satu hal, muamalah itu hal yang lain lagi, gitu ya. Nah, menyambung pertanyaan tadi yang Mas saya sampaikan, yang pertama itu soal, lupa tadi saya, Mas. Tentang apa Al-Quran mengkritik. Iya, kalau itu saya ingat yang pertama tadi, yang pertama. Apa tadi Mas yang pertama? Yang pertama itu ya Pak, misalnya ada suatu cendekiawan kita sebagai cendekiawan atau sebagai mahasiswa, kita mempelajari kitab-kitab lain. Oh, boleh apa enggak gitu ya? Bagus. Mempelajari tradisi umat agama lain itu bukan hal yang sepenuhnya terlarang. Dibolehkan bagi orang-orang yang sudah punya wawasan yang matang tentang ilmu keislaman, apalagi kalau dimaksudkan untuk meluruskan. Oke? Nah, yang kadang salah itu apa, saudara? Orang akidahnya masih rapuh, logikanya masih lemah, belajarnya nggak jelas, udah baca tuh karya-karyanya orientalis, ya
Itu Anda menghancurkan diri Anda sendiri. Saya sering kasih permisalan tuh pelajar. Ada tipe pelajar kayak begitu? Ada. Bahasa Arab belepotan, logika rapuh, akidah juga belum belajar begitu matang, udah baca bukunya orientalis, baca Alkitab dengan alasan apa katanya? Kita sebagai pelajar itu tidak boleh bersifat dikotomis. Semua ilmu harus disejajarkan, kita harus mempelajari semua hal. Benar, tapi caranya salah. Yang benar, sebelum Anda mengakses tradisi umat agama lain, dalami dulu agama Anda. Jangan dibalik ya. Agama sendiri belum dipahami, udah belajar umat agama lain, kan gitu keliru. Selama Anda punya akidah yang matang, logika yang sehat, kemudian punya dasar-dasar keislaman yang cukup, tidak ada masalah. Itu bukan dalam konteks menyerupai. Justru kita perlu meluruskan. Karena bagaimana mungkin Anda meluruskan akidah dalam suatu agama kalau Anda nggak mempelajari agamanya, ya nggak? Bagaimana mungkin? Saya sendiri membaca kita perjanjian lama, perjanjian baru, bapak-bapak gereja Kristen Koptik ya. Saya sebelum balik dari Mesir itu ada sebuah perpustakaan di daerah Ramses namanya itu Maktabah Al-Mahabbah. Namanya saja Al-Mahabbah, cinta ya kan, itu jargonnya orang Kristen kan. Saya pergi ke sana, ada bukunya pendeta-pendeta Kristen, saya borong itu. Karena saya memprediksi nanti saya akan bikin buku ini yang sekarang ini nih, harus dibaca kalau Anda paham dengan agama Anda terlebih dulu ya, nggak apa-apa. Nah, tapi kalau misalnya Anda belum paham dengan agama Anda, udah baca kitab agama lain, itu namanya nggak tahu diri dong. Ya, kita tidak menghalangi orang untuk membaca dan mempelajari, tapi yang perlu kita tekankan adalah dalami agama sendiri terlebih dulu. Memang itu seharusnya, ya kan? Dan itu tidak termasuk menyerupai. Yang dikecam dalam menyerupai itu artinya Anda menyerupai tradisi buruk orang-orang sana. Nah, itu baru yang dilarang. Orang sana pakai pakaiannya begini, ya kita ikut-ikutan, misalnya kayak begitu ya contohnya. Tapi kan konteks lain. Kemudian yang kedua, apakah Quran juga mengkritik agama lain? Ya jelas. Inna dina indallahil Islam. Kurang jelas apa itu? Sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu adalah Islam. Mau ngomong apa? Nah, Profesor Munim Siri itu punya pandangan bahwa Islam dalam ayat itu kan artinya pasrah katanya. Kan orang Yahudi Nasrani juga pasrah kepada Tuhan. Dia lupa. Lihat, hanya memahami satu ayat, melepaskannya dari ayat yang lain. Nah, tadi bagaimana dengan ayat-ayat yang mengkafirkan pengingkar para rasul? Bagaimana dengan ayat-ayat itu? Bagaimana dengan ayat-ayat yang jelasnya mengatakan laqad kafarul ladzina laqad kafara, sungguh telah kafir orang yang mengatakan Tuhan salah satu dari yang tiga. Gak bisa agama itu hanya pasrah aja. Gak bisa kita membenarkan sebuah agama hanya dengan alasan dia mengajarkan kepasrahan saja. Karena bagaimanapun saudara, kalau Anda mengatakan pasrah kepada Tuhan, kepasrahan Anda itu mengharuskan Anda untuk percaya pada semua utusan Tuhan, kan? Masa ada orang mengaku pasrah kepada Allah tapi ingkar kepada utusannya? Bukan pasrah namanya, kepasrahan yang palsu itu kan. Kalau Anda pasrah dengan kepasrahan yang mutlak, Anda harus beriman kepada semua utusan Allah. Saya mau nanya sekarang, Yahudi Nasrani percaya pada semua utusan Allah apa sebagian utusan Allah? Sebagian saja, nggak percaya semua utusan Allah. Jadi nggak bisa kita memahami ayat Quran dengan pola pikir semacam itu ya. Harus bagaimanapun Quran itu dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain. Satu ayat dikaitkan dengan ayat yang lain. Kemudian yang terakhir ada 3 pertanyaan kan ya? Satu lagi apa? Saya tentang apakah Al-Quran juga mengkritiki tentang konsep kebaikan yang ada di Injil atau belum? Oh iya. Nah ini penting. Ada beberapa mazhab dalam pandangan ulama. Apakah kita perjanjian lama dan baru yang ada sekarang ini sepenuhnya sudah didistorsi atau sebagiannya saja? Nah, sebagian ulama yang saya baca karyanya mengatakan enggak, itu sebagiannya saja. Jadi kita tidak mengingkari ada pesan-pesan kebaikan yang boleh jadi itu berasal dari wahyu yang dulu diterima Nabi Isa alaihissalam. Terutama menyangkut ajaran-ajaran yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi gini kaidahnya, kalau kita membaca karya ahlul kitab, perjanjian lama, perjanjian baru, ma yuwafiqul Quran ya'ni nusaddiqu. Apa yang sesuai dengan Al-Quran bisa kita terima. Tapi yang bertolak belakang dengan Al-Quran itu kita tolak. Kenapa kita tolak? Ya karena Quran menjadi muhaimin. Muhaimin itu artinya yang menjadi pengawas dari kitab-kitab sebelumnya. Kok bisa begitu? Karena Quran itu bisa dipertanggungjawabkan saudara keotentikannya, keilahiannya pun. Beda dengan kitab suci sebelumnya. Sekarang kalau Anda tanya sama orang Kristen, orang Yahudi, dari mana asal muasal kitab Anda ini? Ada sanadnya apa enggak? Enggak ada sanadnya, enggak ada sanadnya. Kalau kita tanya sama mereka. Dan yang sekarang beredar kan bukan versi aslinya. Ya enggak? Quran masih versi aslinya yang sekarang ada. Quran yang kita baca sekarang itu ya 100% sama dengan Quran Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya. Karena Quran tersampaikan kepada kita secara mutawatir dengan riwayat yang bersanad.
fulan an fulan an fulan an fulan an fulan anis sahabat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam an Jibril anillahi subhanahu wa taala. Ada sanadnya. Quran itu ada sanadnya, sandarannya jelas, bukti keilahiannya pun jelas. Sementara kitab suci umat agama lain dengan seluruh penghormatan kita, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, tidak jelas asal usulnya, gak ada sanadnya, hatta kepada penulis-penulis Injilnya itu pun gak ada sanadnya. Matius, Yohanes, Lukas, Markus, gak ada sanad yang mutasil gitu loh. Sementara Quran ada. Karena itu saudara-saudara, sebagai closing statement dari saya, sebagai pengkaji muslim, kita perlu mendalami betul hazanah keislaman yang diwariskan oleh para ulama kita. Untuk mengetahui apakah Quran itu benar-benar firman Allah atau bukan, untuk mengetahui Nabi Muhammad itu benar Nabi atau bukan, apakah Al-Quran itu mengkritik ajaran Kristen atau tidak, pertanyaan-pertanyaan itu akan bisa dijawab kalau kita mendalami hazanah keislaman, wabil khusus ilmu akidah yang itu menjadi fondasi dari seluruh keilmuan Islam. Karena itu saya memberikan saran kepada para mahasiswa semuanya yang ingin mendalami hazanah dan kajian keislaman, kalau bisa dalami ilmu akidah terlebih dulu, mantapkan keyakinan Anda, karena keyakinan yang ada dalam agama kita semuanya bersandar pada bukti-bukti. Tidak ada dogma dalam agama. Gak ada istilah kamu percaya buktinya belakangan, gak ada. Semua udah ada bukti-buktinya. Tugas kita adalah mempelajari bukti-bukti itu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.